Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit tentang maf'ul bih yang wajib disembunyikan amelnya atau wajib dibuang amelnya. Jadi maf'ul bih pada dasarnya amelnya disebutkan, tapi ada beberapa tempat yang wajib dibuang. Ini berkenaan dengan maf'ul bih Kawakib jilid 2 halaman 4 paling bawah. Coba kita baca sedikit karena penting ini. Wa wujubul idmari fi mawadhi'a sab'atin. Dan wajib idmar, wajib menyembunyikan amel maf'ul pada 7 tempat, pada tempat yang 7. Dzakaral musannifu minha maudhi'aini faqat. Telah menyebut oleh musannif daripadanya 7 akan maudhi'aini, 2 tempat faqat, 2 tempat saja, yaitu al-istighal dan munada. Jadi dalam mutammimah, maf'ul yang wajib disembunyikan amelnya cuma 2 yang disebut. Yang pertama istighal, yang kedua munada. Di mana istighal itu karena terjadi tanazung, rebutan amel, maka amelnya dibuang. Takdirnya amel yang disebut itu menjadi penunjuk terhadap amel yang dibuang. Adapun munada itu amelnya takdirnya ad'u. Ya Zaidu misalkan. Wahai si Zaid. Jadi ya huruf nida Zaidu munada mansub. Dibina atas lemah pada mahal nasab. Jadi munada sebenarnya maf'ul. Amelnya yaitu ad'u, aku panggil akan si Muhammad. Cuma ad'u-nya dibuang karena diganti oleh huruf nida. Nah, ini kita baca yang ketiga sampai yang ketujuh. Wasalisu al-mansubu alal ikhtisas. Bermula yang ketiga itu mansub di atas ikhtisas. Wahwa mansubun bi akhassa muqaddaran ba'da dhamiril mutakallimi wahdah aw wa ma'ahu ghairuhu. Yang ketiga yang maf'ul bih yang wajib buang amelnya yaitu namanya, dan bermula yang ketiga itu mansub di atas ikhtisas. Apa arti mansub di atas ikhtisas? Wahwa mansubun bi akhassa. Dianya mansub di atas ikhtisas yaitu mansub dengan akhassa. Mansub dengan fi'il akhassa. Hal keadaan akhassa itu muqaddaran yang ditakdirkan ba'da dhamiril mutakallimi wahdah, sesudah dhamir mutakallim wahdah yaitu sesudah ana, au mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, atau sesudah nahnu. Jadi sesudah nahnu atau sesudah ana, nanti ada satu kalimat yang bacanya mansub, maf'ul bih yang menasabkannya fi'il yang ditakdirkan yaitu akhasu atau nakhussu. Wa yakunu imma bi'al, dan ada ianya yang mansub tadi ada kala ada alnya. Kalimat yang mansub itu ada kala ada alif lamnya. Contoh, nahnul araba aqran nasi lidhaifi. Nahnul araba. Nahnul araba, bermula kami. Kami siapa? Al araba. Jadi bacanya araba. Bermula kami siapa? Araba, orang Arab itu aqran nas, manusia yang paling memuliakan bagi tamu lidhaifi. Jadi i'rabnya bagaimana? Jadi nahnu mubtada. Nahnu dhamir munfasil bina di atas dhammah pada harafa mubtada. Dah. Al-araba maf'ul bih. Namanya mansub atas ikhtisas. Jadi araba maf'ul bih, mansub tanda nasab patah. Yang menasabkan dia siapa? Ada fi'il yang dibuang. Takdirnya karena di sini nahnu kita takdirkan nakhussu. Jadi nahnu nakhussul araba. Bermula kami siapa? Kami khusus akan orang Arab itu aqran nas. Jadi araba maf'ul bih mansub tanda nasab patah, amelnya takdirnya nakhussu. Namanya mansub dengan akhassa. Aqra khabar nahnu. Khabar marfu tanda rafa' dhammah muqaddarah karena isim maksur. Mudhaf aqra an-nasi mudhaf ilaih. Li huruf jar dhaifi majrur dengan lam. Udah. Nah, jadi mansub dengan ikhtisas yaitu mansub dengan akhassa yang ditakdirkan. Kalimat yang mansub tersebut ada kala ada alif lamnya seperti al-araba ada alif lam, wa imma mudhafan idhafatan ma'nawiyah. Dan ada kala itu mudhafan kita ataf kepada imma bi'al. Dan ada kala itu mudhafan. Ada kala kalimat yang mansub tersebut yaitu yang dimudhaf mudhafatan ma'nawiyah
akan sebagai idhafah maknawi, la idhafah lafzi, bukan idhafah lafzi. Jadi idhafah maknawi satu idhafah yang memberi faedah ma'rifah mudhaf. Bukan idhafah lafzi. Kalau idhafah lafzi enggak ma'rifah mudhaf, seperti idhafah isim fa'il kepada ma'mulnya. Contoh, nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurisu. Nahnu ma'asyira kita baca. Nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurisu. Bermula kami ma'asyiral anbiya, golongan para nabi itu la nurisu. Kami tidak mewariskan. I'rabnya bagaimana? Nahnu dhamir munfasil dibina di atas dhammah pada mahrafa mubtada. Ma'asyira maf'ul. Ma'asyira maf'ul. Maf'ul bih. Mansub tanda nasab fathah. Mudhaf ma'asyiral anbiya'i mudhaf ilaih. La nurisu la nafi nurisu fi'il mudhari'. Dhamir dalam fa'il takdirnya nahnu, jumlah la nurisu jadi khobar nahnu. Pertanyaannya siapa yang menasabkan ma'asyira? Ma'asyira ini namanya mansub alal ikhtisas, yaitu mansub dengan takdir akhassa. Cuma karena di sini sesudah nahnu kita takdirnya nakhussu. Nahnu nakhussu ma'asyiral anbiya. Bermula kami khususkan akan jamaah para nabi itu la nurisu. Nah, jadi yang ketiga, yang wajib buang amel maf'ul, yang pertama istighal, yang kedua munada, yang ketiga mansub alal ikhtisas. Warrabi'u al-mansubu alal ighra. Dan bermula yang keempat maf'ul yang wajib buang amel itu al-mansubu alal ighra. Mansub di atas ighra. Apa arti ighra? Wa huwa tanbihul mukhatabi ala amrin mahmudin liyaf'alahu. Dianya ighra itu tambihul mukhatab, memberitahukan kepada si mukhatab, kepada lawan bicara kita. Tambihul mukhatab, memberitahukan kepada si mukhatab ala amrin mahmudin, terhadap satu perkara yang terpuji, liyaf'alahu, supaya memperbuat ia akan perkaranya yang terpuji. Itu arti ighra. Wa huwa mansubun bitakdiri ilzam. Dan bermula dianya ighra itu mansub dengan takdir ilzam. Jadi ilzam fi'il amar dibuang. Bitakdiri ilzam wajibil hazfi. Dengan ditakdirkan ilzam yang wajib buang in karrara. Jika berulang-ulang ianya yang mansub. Mansub atas ighra artinya memberitahukan lawan bicara kita untuk mengerjakan sesuatu perkara yang terpuji supaya dia melakukannya. Itu mansub dengan takdir fi'il ilzam yang dibuang. Wajib dibuang ilzam tersebut bila in karrara, jika berulang-ulang ianya mansub. Jika kalimat mansub tersebut berulang-ulang berarti fi'ilnya dibuang. Contoh as-salata as-salata. Jadi kita menyebutkan kepada anak kita as-salata as-salata, maksudnya ilzamis salata salata, lazim olehmu akan salat. Karena as-salata di sini mansubnya berulang-ulang, berarti amelnya ilzam, wajib dibuang. I'rabnya bagaimana? As-salata mansub atas ighra. Tanda nasab as-salata maf'ul bih. Maf'ul bih mansub, tanda nasab fathah. Siapa yang menasabkan as-salata? Ilzam yang dibuang. Nah, jadi namanya yang seperti ini mansub alal ighra. As-salata kedua gimana? As-salata kedua taukid kepada as-salata pertama. As-salata as-salata, lazim olehmu, senantiasa lakukan olehmu akan salat. Wahwa dianya ighra itu mansub dengan takdir ilzam yang wajib dibuang jika berulang-ulang ianya mansub. Kas-salata as-salata. Au utifa alaihi, atau jika diatafkan di atasnya mansub. Kalau yang pertama mansubnya berulang-ulang tanpa huruf ataf, as-salata as-salata, atau yang kedua ada huruf ataf. Contoh as-saifa war-rumha. As-saifa war-rumha. Jadi as-saifa war-rumha. Anak kita mau pergi ke hutan, kita bilang as-saifa war-rumha. Maksudnya lazim olehmu akan pedang dan tombak, senantiasa bawa senjata. Ini namanya mansub atas ighra. As-saifa war-rumha ya waladi. As-saifa maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Siapa yang menasabkan as-saifa? Ada fi'il yang dibuang, takdirnya ilzam. Wa ataf rumha ataf kepada as-saifa. Karena ini ada di ataf dua kalimat, maka amelnya wajib dibuang. Wa illa jadza dzikruhu, jika tidak berulang-ulang. Wa illa wa illam kurrira maksudnya. Wa illam yukrar.
Wa illa dan jika tidak berulang-ulang isim mansub. Jaza dzikruhu, niscaya bolehlah oleh menyebutkan amelnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Jadi alaikum anfusakum, ini anfusakum maf'ul bih. Mansub tanda nasab fathah, yang menasabkannya siapa? Alaikum. Jadi alaikum di sini maknanya ilzam, artinya alaikum isim fi'il. Isim fi'il amar. Alaikum anfusakum. Lazimkan olehmu akan dirimu, maksudnya jagalah dirimu. Nah, jadi i'rabnya alaikum langsung aja isim fi'il amar. Dibina di atas dhammah alaikum. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dan dalam fa'il wajib takdirnya anta, anfusa maf'ul bih, mansub tanda nasab fathah, mudhaf anfusakum isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi yang begini namanya mansub di atas igra. Cuma di sini karena amelnya satu, anfusakum enggak berulang-ulang, ma'mulnya maksudnya isim mansubnya satu, makanya amelnya dizahirkan alaikum disebutkan. Atau contohnya dunaka zaidan. Jadi dunaka isim fi'il amar juga, dunaka zaidan artinya ilzam zaidan. Lazimkan olehmu akannya sidid, jaga olehmu akannya sidid, tetaplah bersama sidid. Ini i'rabnya biasa. Dunaka isim fi'il amar. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dan dalam fa'il takdirnya anta zaidan maf'ul bih. Wal khamisu al mansubu bit tahzir. Bermula yang kelima itu mansub dengan tahzir. Ini yang wajib buang amelnya. Yang kelima yaitu mansub dengan tahzir namanya. Tahzir itu artinya waspada. Apa artinya tahzir? Wa huwa tambihul mukhatabi ala amrin madhmumin liyajtinabahu. Ini sebalik dari iqra. Dianya tahzir itu tambihul mukhatab, memberitahukan si mukhatab ala amrin mazmumin, di atas satu perkara yang tercela, liyajtinabahu, supaya menjauhi akannya perkara. Jadi tahzir maksudnya kita memberitahukan seseorang terhadap satu perkara yang membahayakan supaya dia menjauhkannya. Wa huwa mansubun binahwi ittaqi, dan bermula dianya tahzir itu mansub dengan seumpama ittaqi. Mansub dengan fi'il ittaqi, takutlah kamu. Wajibil hadfi, ittaqi yang wajib buang, in karara jika berulang-ulang ianya isim mansub. Jika isim mansub itu berulang-ulang, jadi amelnya mesti dibuang, ittaqinya dibuang. Contoh kal asada, kal asada. Seseorang di belakangnya ada singa, dia nggak tahu, kita bilang asad, asad, al asada, al asada. Maksudnya apa? Takuti olehmu akan singa itu, akan singa, tinggalkan singa, larilah. Jadi al-asada, al-asada, ini Arabnya asada maf'ul bih, mansub tanda nasab fathah. Mansub atas apa? Atas tahdzir, karena kita sedang mewanti-wanti dia, mengingatkan dia supaya berlari meninggalkan asad. Jadi asada maf'ul bih mansub tanda nasab fathah, yang menasabkannya siapa? Fi'il yang wajib dibuang, yaitu ittaqi. Kenapa wajib dibuang? Karena kalimat nasabnya berulang-ulang, asada, asada. Jadi seolah-olah satunya ini menggantikan posisi amel, yang satunya makmulnya, seolah-olah begitu. Asada kedua takkid. Au utifa alaihi, sama. Tadi jika berulang-ulang isim mansub wajib buang amel, atau diatafkan di atasnya yang mansub. Nah, diatafkan seperti naqatallahi wa suqiyaha. Naqatallahi wa suqiyaha. Unta Allah dan minumannya. Artinya apa? Ittaqi naqatallahi wa suqiyaha. Takuti olehmu akan unta Allah dan minumannya. Jadi naqata maf'ul bih mansub tanda nasab fathah, artinya mansub atas tahdzir. Amelnya dibuang wajib, takdirnya ittaqi. Mudhaf naqatallahi mudhaf ilaih. Wa rataf suqiya atah pada naqata. Tah pada mansub tanda nasab fathah muqaddarah karena isim mangkus, mudhaf suqiyaha isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Au kana bi lafdhi iyyaka, atau ada ianya mansub itu sabit dengan lafaz iyyaka. Nah. Atau ada ianya mansub itu sabit dengan lafaz iyyaka. Nah. Di mansub tersebut menggunakan lafaz iyyaka. Contohnya iyyaka minal asad. Iyyaka minal asad. Akan engkau dari singa. Jadi iyyaka ini maf'ul bih. Iyyaka ini maf'ul bih, namanya mansub atas iqra. Amelnya dibuang, takdirnya di sini ba'id nafsaka. Nah. Jauhi olehmu akan dirimu dari singa. Misalkan kita ketemu iyyaka minal asad, waspadai olehmu dari singa. Itu artinya. Jadi iyyaka dhamir munfasil pada mahal nasab maf'ul bih
mansub di atas tahdir. Amelnya wajib buang, takdirnya ba'id boleh, ittaqi boleh. Asalnya idil aslu ba'id nafsaka minal asad. Jauhi olehmu akan dirimu dari singa. Asalnya. Jadi kemudian summa hudhifa ba'id, kemudian dibuang ba'id. Tinggal nafsaka. Wa fa'iluhu, dan dibuang fa'ilnya ba'id. Ba'id nafsaka, jauhi olehmu. Ba'id dibuang, fa'ilnya juga dibuang anta. Wal mudhaf, dan mudhaf juga dibuang, yaitu nafsa. Wahwa nafsa. Fan fasalat dhamiru, maka terpisahlah oleh dhamir alladhi yang dianya dhamir itu kaf. Idil aslu ba'id nafsaka minal asad. Karena bermula asal iyyaka minal asad itu ba'id nafsaka minal asad. Summa hudhifa ba'idu wa fa'iluhu. Kemudian dibuang ba'id dan fa'ilnya dhamir dalam. Wal mudhafu, kemudian dibuang mudhaf, yaitu nafsa. Wahwa nafsu, dan bermula dianya mudhaf itu nafsu. Fan fasalat dhamiru, maka infisallah dhamir. Tadinya ka ini dhamir muttasil. Begitu nafsu dibuang, dia jadi dhamir munfasil. Jadi iyaka. Fan fasalat dhamiru ladhi huwal kaf. Maka terpisahlah dhamir alladhi yang dia dhamir itu kaf. Fasara iyaka, maka jadi ianya dhamir kaf menjadi iyaka. Jadi iyaka minal asad. Dan seumpama iyyaka wal asad, sama juga iyyaka wal asad. Nah, cuma ini pakai ataf. Iyyaka wal asad. Kita i'rab aja iyyaka dhamir munfasil. Dibina di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih mansub atas tahdzir, amelnya dibuang. Waw ataf asada ataf kepada iyyaka. Wal aslu, dan bermula asal iyyaka wal asad, wal asla ihdar talaqiya nafsika wal asada. Binasbil asadi atufan ala talaki. Bermula asal itu ihzar, waspadai olehmu talaqiya nafsika, akan bertemunya dirimu dan singa. Waspadai, jangan sampai dirimu bertemu dengan singa. Jadi kita baca ihdar talaqiya nafsika wal asada, binasbil asad, dengan menasabkan asad. Karena atafan ala talaqiya, karena asad diataf kepada talaqiya. Talaqiya maf'ul ihdar. Jadi mansub. Fahudhifa ihdar, maka dibuang ihdar. Ihdar dibuang. Tinggal talaqiyah. Summa talaqiyah, kemudian dibuang talaqiyah. Tinggal nafsa. Summa nafsa, kemudian dibuang nafsa. Fantasabat dhamiru wan fasala. Karena nafsa mudhaf tadi dibuang, maka tinggal jadilah kaf itu yang tadinya mudhaf ilaih berada pada posisi nafsa. Mansub. Pada posisi talaqiyah mansub. Ya, dan tadinya dia kaf ini muttasil, sekarang jadi munfasil. Makanya iyyaka. Fantasabat dhamiru, maka ternasablah oleh dhamir wan fasala, dan impisal ianya dhamir. Iyyaka wal asad, iyyaka minal asad. Bermula yang keenam, asadisu al-masalul waridu bihasfil maf'uli kal kilaba alal baqar. Nah, bermula yang keenam itu al-masalul warid, perumpamaan yang warid ia bihasfil maf'ul. Jadi ada orang Arab membuat satu perumpamaan yang memang yang datang ia dengan dibuang maf'ul. Mana dibuang maf'ul? Ini kok buang maf'ul, buang amel kali ya. Yang keenam itu perumpamaan yang datang ia dengan buang maf'ul. Maksudnya bukan buang maf'ul, buang amel. Contohnya begini. Kal kilaba 'alal baqar. Kita baca al kilaba 'alal baqar. Jadi seperti anjing di atas sapi, maksudnya bakaril wahsi, sapi liar. Binasbil kilabi, dengan menasabkan kilab, bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il mahdhuf, takdiruhu, bermula takdirnya fi itu arsil. Jadi maksudnya begini, al kilaba 'alal bakar, lepaskan olehmu akan anjing itu untuk mengejar sapi liar tersebut. Jadi kilaba ini maf'ul bih, amelnya dibuang, takdirnya irsal. Ya. Atau arsil, lepaskan olehmu, kirimkan olehmu akan anjing itu untuk mengejar sapi.
Al-kilaba alal bakar. Ini Arabnya al-kilaba maf'ul bih mansub tanda nasab patah. Amelnya dibuang, takdirnya arsil. Allah huruf jar, bakari majrur. Ini kurang paham ini. Kok bermula yang keenam itu perumpamaan yang warid dia dengan buang maf'ul. Kok maf'ul yang dibuang? Mestinya amel. Ini satu perumpamaan. Kemudian wasabi'u bermula yang ketujuh itu shibhul masal. Shibhul masali fil isti'mal. Ini tadi di atas sudah banyak penggunaan karena orang Arab itu pemburu. Dan bermula yang ketujuh itu shibhul masal, itu serupa perumpamaan dalam isti'mal, dalam penggunaan. Tapi dia bukan perumpamaan, cuma sering digunakan seperti perumpamaan. Faminhu qauluhu ta'ala, sebahagian darinya yang ketujuh itu firman-Nya Allah Ta'ala. Intahu khairal lakum. Intahu, berhentilah kalian. Khairal lakum, lebih baik bagimu. Artinya di sini apa? Wa atu khairan. Ini kita kalau nggak dijelaskan nggak tahu ya. Intahu, berhentilah kalian. Intahu, berhentilah kalian. Ini fi'il amar ini. Waw dhamir jamak pada rafa' fa'ilnya. Khairan ternyata maf'ul bih. Mansub, amelnya dibuang, takdirnya waktu khairan. Lakukan olehmu, waktu datangi olehmu akan kebaikan. Akan yang lebih baik bagi kamu. Waktu khairan lakum. Wantahu, berhentilah kamu, khairan lakum, waktu khairan lakum. Maksudnya lakukan olehmu akan yang terbaik bagi dirimu. Ay waktu khairan. Datangi olehmu akan kebaikan. Dan seperti ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita suka membaca ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan ini i'rabnya apa? Sahlan i'rabnya apa? Marhaban i'rabnya apa? Oi, artinya sadaftu ahlan wa ataitu makanan layinan wa makanan rohban. Ay wasi'an. Nah ini rupanya. Jadi ahlan itu kita biasa arti ahlan selamat datang. Padahal artinya begini, sadaftu ahlan, telah aku temui akan keluarga. Ketika saudara kita datang kita bilang ahlan. Jadi ahlan artinya bukan selamat datang. Ahlan, keluargaku. Artinya sadaftu ahlan, telah aku temui akan keluarga. Jadi berarti ahlan maf'ul bih, mansub tanda nasab patah, amelnya dibuang, takdirnya sadaftu. Sadaftu ahlan, telah aku temui akan keluarga. Wa ataitu makanan layinan, wa ataita. Oh, ini sadaftu boleh, sadafta boleh. Jadi sadafta bagusnya karena kita tujukan kepada yang datang. Sadafta ahlan, telah engkau temui akan keluarga. Anggap aku ini sebagai keluargamu yang menerimamu. Sadafta ahlan, engkau telah menemui akan keluarga. Wa ataita makanan layinan, dan telah engkau datangi akan tempat yang lembut. Wa makanan rohban, dan akan tempat yang luas. Ya. Jadi sahlan artinya mudah, marhaban artinya lapang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan keluarga, sahlan mudah, marhaban lapang. Jadi ahlan ini mansub dengan fi'il mahdhuf, takdirnya sadafta ahlan, telah engkau temui akan keluarga. Wa sahlan, telah engkau datangi akan kemudahan. Ataita makanan layinan. Marhaban juga mansub dengan fi'il mahdhuf, takdirnya wa ataita makanan rohban, telah engkau datangi akan tempat yang luas, wasi'an. Wa yajuzu kaunuha maf'ulan mutlakan, dan bolehlah oleh keadaannya ahlan sahlan marhaban akan dan haruslah oleh keadaannya ahlan sahlan marhaban itu maf'ul yang mutlak. Boleh juga maf'ul mutlak. Artinya ahaltu ahlan wa sahaltu sahlan wa rahaba manziluka rohban. Ahaltu ahlan atau ahalta ahlan. Bagaimana cara mengartikannya? Ahalta, telah engkau berkeluarga akan sebagai keluarga. Wa sahalta sahlan, engkau mudahkan akan sebagai kemudahan. Wa rahaba manziluka, luaslah oleh rumahmu, marhaban akan sebagai luas. Ya. Jadi intinya ahlan boleh
mansub, fi'il mahdhuf atau maf'ul mutlak. Takdirnya ahaltu ahlan atau ahalta ahlan, sahaltu sahlan, sahalta sahlan, rahiba manziluka marhaban. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin perlu ini kita baca-baca kitab yang lain yang lebih jelas pembahasannya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.